Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana kalian kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk wawancara, Bu ya. Nah, di sini saya tuh akan bertanya kepada Ibu berkaitan dengan Ibu di sini selaku kepala SDN 4 tentang pengambilan keputusan-keputusan yang selama ini Ibu ambil sebagai pimpinan. Apakah Ibu berkenan? Insya Allah. Terima kasih sebelumnya, Bu ya. Baik ini Bu, di sekolah ini kan pasti ada selama Ibu memimpin itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati, kemudian ada beberapa pertentangan gitu ya. Nah, bagaimana sih Bu Ibu itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Caranya seperti apa, Bu? Nah, di suatu sekolah itu tentunya ya kita selalu ketemu dengan masalah-masalah seperti itu, misalnya dilema etika atau rujukan moral. Misalnya begini, kita waktu akan PPDB, misalnya akan PPDB ini kita kan banyak nih masyarakat orang tua itu ingin menyekolahkan ke sekolah mereka. Padahal kebutuhan kita tiap kelas sekarang ini sudah diatur bahwa di dalam kelas itu satu kelasnya satu rombelnya itu ada 28. Kita hanya bisa menerima 2 rombel. 2 rombel kali 28 berarti 50. Nah dari sini ternyata lingkungan kita ini padat, Pak. Penduduknya sehingga orang tua ini antusias ingin masuk ke sekolah SD Jember 4. Kalau itu yang daftar itu lebih, Pak, ratusan. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Sedangkan orang tua itu semua kenal ke saya, semuanya pengen ke saya, bahkan sebelum ada aturan PPDB juga sudah ketemu saya, Bu, kalau nitip. Nah, ini bagaimana? Sedangkan kita perlunya 58, kita tidak ada gurunya, kita kurang, begitu juga ruangannya kita masih kurang. Nah, kalau kita bikin gurunya banyak dan ruangannya banyak, kita bisa terima ya. Nah, karena tidak bisa kita batasi dengan 2, itu kan dilema, Pak. Merupakan satu dilema bagi saya. Nah, karena saya juga kenalkan semua, makanya kemana kalau kita sudah mentok begitu ya, ini orangnya banyak, kalau bisa saya tolak nanti akan ibu segitu kenalnya, segitu deketnya, rumahnya sebelahan sama saya, kok saya nggak diterima ya. Saya kan bingung, sedangkan ini kan ini kenal, itu kenal, terus ini harus terima, ini bagaimana? Kita kembali saja ke aturan, kita kembalikan ke aturan, aturan kita itu bagaimana sih penerimaannya? Kita kan diatur donasi atau dan usia gitu. Setelah dikasih tahu, nah dari yang misalnya yang daftar 100 kemudian yang diterima 56 itu, nah itu sisanya itu kita kumpulkan, kita kasih pengertian bahwa kita menerimanya hanya 2 kelas, kemudian siapa sampai yang diterima kita sesuaikan dengan aturan itu, sehingga dilema tadi itu dan itu tidak terjadi karena mereka mengerti, Pak. Akhirnya nyamanlah, tidak ada yang terlalu protesnya bagaimana karena kita ikutin aturan yang ada. Mungkin itu, Pak. Oke, baik, berarti selama Ibu menjadi kepala sekolah atau pimpinan itu salah satu dilema etika yang dihadapi itu adalah ketika PPDB, Bu ya. Karena di sini dihadapkan pada kekurangan guru, kekurangan ruangan, juga banyaknya yang pendaftarannya itu banyak. Sementara kita di sini itu hanya menerimanya 2 kelas gitu ya. Nah, baik Bu, langkah-langkah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tersebut di sini kan sama-sama tertib ya, artinya sekolah pun juga yang tadi saya sampaikan ada aturan, kemudian orang tua pun juga pengen anaknya tuh sekolahnya di sini gitu ya. Nah itu kan suatu hal yang memang membuat kita otomatis kan mikir ya kasihan juga, tapi dimanapun juga aturan juga masih tegakkan. Nah itu ini Bu, apa cara pengambilan langkahnya itu seperti apa gitu? Nah gini, pertama dari kita ambil aturan pertama tadi ya, Pak, kita cari aturan tentang PPDB ini, kita ngobrolin PPDB dulu ya, Pak. Nah itu kan ada aturannya, misalnya donasinya, usianya. Nah itu kita lihat, kemudian kita kan ada tim. Nah, tim untuk PPDB kita itu rapat dulu, Pak. Kita rapat dulu, kita ngobrolkan siapa panitianya, kemudian aturan-aturannya itu bagaimana. Nah, setelah kita buat tim, siapa yang menerima, siapa yang menyeleksi, jangan sampai ini kan ada alurnya itu kan, misalnya kita kalau pengen tahu usia dengan misalnya pakai akte atau kelahiran, sehingga
guru tahu kan dia ini pakai akte yang asli misalnya. Nah nanti ibu lihat akte yang asli, kemudian nah ini kemudian ditulis. Nah semua kemudian setelah selesai misalnya kita butuh hanya 56 Pak. Butuh 56 kita ranking dari yang tertua sampai yang termuda. Kemudian lagi juga zonasinya dari yang terdekat sampai yang terjauh. Ya, nanti ditambah kan ada rumusnya Pak. Kita pakai yang rumus itu yang udah ada ya Bapak tadi lihat itu situ. Nah nanti kita rapatkan lagi siapa-siapa yang diterima, siapa-siapa yang tidak diterima sesuai dengan aturan yang ada gitu. Nah setelah kita rapatkan di intern kita di sekolah, kemudian kita pas waktunya pengumuman kita umumkan. Kalau di SD Ciberem 1 ini biasanya tidak lama Pak kalau untuk PPDB. Karena apa? Karena 1 hari PPDB itu sudah membludak. Akhirnya kita tidak memakai 2 hari, langsung kita penutupan Pak. Itu solusi supaya tidak terlalu banyak yang disakiti. Supaya nanti orang tua juga bisa mendaftar ke sekolah yang lain. Mungkin itu Pak. Oke. Terima kasih, berarti itu untuk dalam mengambil keputusan Bu ya. Langkah-langkah pengambilan keputusan berkaitan dengan PPDB. Ya. Jadi kita adakan musyawarah dulu gitu kan dengan guru-guru gitu. Kemudian nanti kasih tahu juga ke orang tua. Sehingga orang tua juga mengerti kalau yang tidak diterima. Oke. Berarti saya pun simpulkan dengan pertanyaan dengan langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan itu. Yang pertama itu dengan kaitannya PPDB musyawarah. Ya. Kemudian sesudah dimusyawarahkan otomatis kan dalam musyawarah seperti itu sesuai dengan aturan. Ya. Kemudian kalau sudah sesuai dengan aturan ya keluarkan hasilnya bagaimanapun hasilnya seperti apa. Kalau ada orang tua pun yang tidak menerima berarti yang penting karena ibu mengikuti aturan, otomatis mau bisa. Tidak mau dia harus mengikuti karena kita ikutin aturan. Jadi selama ini tidak ada masalah Pak. Kalau ikut aturan kita kembali ke aturan gitu. Jadi sama-sama harus bisa mematuhi aturan yang ada. Kalau kita sudah tidak mengikuti aturan, misalnya gini, ada yang mau daftar, dia mau memberikan ini misalnya tadi ada apa? Bujukan moral, yang bujuk Bu, saya bisa segini gitu misalnya ya. Terus saya terima, akhirnya saya bingung nih. Ini ngasih uang, ini. Oh itu kacau Pak. Mending udah nggak usah, sudah aturan aja. Kita jangan sampai mau menerima bujukan moral tadi. Jadi itu aja. Kita nyaman kalau kita ikutin aturan, tidak akan ada terjadi sesuatu. Berarti, sekarang yang ini Bu, kalau misalkan dalam pengambilan keputusan tersebut itu yang paling efektif itu berdasarkan yang tadi Bu sampaikan itu berdasarkan aturan atau kota juga sudah memberikan aturan-aturan yang harus kita penuhi gitu, yang kita ikuti ya, baik jumlah peserta didik satu kelas, baik usianya atau donasinya. Terus ini Bu, dalam pengambilan keputusan tersebut ada nggak sih Bu yang menurut Ibu itu ada yang jadinya yang bertentangan dengan dilema etika? Maksudnya kan Ibu itu tadi mengambil keputusan untuk PPDB ya. Di dalam PPDB itu otomatis kan tadi ada yang ya diterima atau yang tidak terima. Itu kan juga merupakan sebuah dilemanya itu karena ketika orang tua itu tidak menerima dengan hasil keputusan dari aturan sekolah dan memang ia sudah tercantum dalam peraturan itu Bu yang itu. Nah dibalikan ke situ ada nggak Bu misalkan karena ada masukan orang tua tersebut karena anaknya itu dia terima ke ibunya tuh ada yang adanya tuh jadikan dilema atau bagaimana Bu itu? Ya selaku manusia biasa Pak, tentunya saya juga merasa aduh nggak enak ya, ini padahal tetangga saya dekat tapi kok nggak diterima. Nah disinilah saya itu harus ada benar-benar apa, di sini kita diuji namanya Pak. Kita diuji, belum lagi yang ini penawaran ini itu gitu. Kita mah sesuaikan aja, pokoknya kalau kita sudah kembali ke aturan, dilema seperti apapun ya kita panggil, kita musyawarahkan ke orang tua, tahu ini loh aturan yang ada seperti ini. Kita dalam hidup ini ada aturan itu untuk mengatur orang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah saya juga ingin selaku manusia biasa, apalagi tetangga saya ingin juga terima di sini, tapi aturannya itu tidak bisa. Nah karena aturan tidak bisa, marilah kita sama-sama menghormati aturan ini sehingga kalau kita mengikuti aturan mah tidak akan disalahkan ya.
karena sesuai, akhirnya mereka pun mengerti Pak. Oh ya, kalau ibu itu memang susah, maksudnya susahnya begini, jadi benar-benar mengikuti aturan yang ada. Soalnya saya juga nggak mau kalau sekarang satu dia tidak diikutin aturan, nanti aturannya nanti misalnya satu kita tidak ngikutin aturan nih, misalnya nerima tuh bujukan moral dia, misalnya pengen kasih uang ke saya misal juta atau berapa gitu ya, uangnya nggak seberapa Pak, dibagikan dengan guru-guru kita misalnya 20 cuma 50.000, kan nggak enak itu, takut itu tim bagi saya ya. Kemudian nanti muncul nih, ini lebih muda misalnya nggak keterima, ya keterima yang muda, yang ini lebih tua tidak keterima, itu jadi masalah. Masalahnya lebih rumit dibanding kalau saya nolak. Jadi lebih baik saya kasihkan pandangan, kasih pengertian bahwa aturannya seperti ini, jadi mereka itu mengerti. Selama ini mereka semuanya mengerti gitu. Kalau saya menggunakan aturan sebagaimana mestinya. Jadi seperti itu Bu ya. Nah, berkaitan dengan tadi pengambilan keputusan Bu ya, itu selama Ibu menjadi kepala sekolah gitu, ketika ada dilema etika itu pengambilan keputusannya apakah langsung hari itu juga, kemudian selain itu juga artinya dalam waktu langsung dan di tempat langsung, atau mungkin ada pertimbangan bisa misalkan atau ditunda besok atau nanti minggu depan atau bagaimana itu Bu? Oh ya gini, mengenai kalau tadi misalnya kita lagi bicara tentang PPDB itu kan ada jeda waktu ya. Misalnya hari ini pendaftaran, besok pengumuman gitu kan. Kalau misalnya ada yang tadi yang berbeda pendapat itu nanti kan diobrolkan bisa langsung. Nah kita kembalikan ke aturan. Itu kalau itu. Tapi kan kalau misalnya kadang-kadang itu tidak seperti itu Pak. Di dalam sekolah itu bukan itu aja yang jadi masalahnya. Banyak masalah yang lain-lainnya. Gitu kalau kita pengen tahu misalnya ada anak yang celaka misalnya. Ya, kan itu kan dilema juga, kita lagi ngajar gimana bingung gitu misalnya gurunya gimana. Jadi tentunya kita tolong dulu anak yang kecelakaan itu misalnya. Siapa yang lagi ini kita bawa ke puskesmas terdekat, atau kita pertama-tama kita kasih pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian tolong bawalah kalau misalnya dia agak parah ke puskesmas, dan kita telepon orang tuanya supaya kita bisa bekerja sama bagaimana gitu itu untuk mengatasi kalau anak-anak kecelakaan. Lain lagi kalau anak-anak misalnya ini kan kadang-kadang dilema tuh ada di anak juga ya Pak ya. Kalau anak kan kadang-kadang ke guru nih, guru ada masalah, bilang saya laku kepala sekolah bilang, nanti bagaimana nih cara mengatasinya? Ayo kita musyawarah. Kalau misalnya kita tidak bisa waktu itu kita misalnya memberi keputusan, misalnya ini agak berat gitu, jadi kita tunggu dulu ya Bu ya, barangkali kita bisa tindak dulu, kita bisa besok kita itu kan lagi dengan pikiran tenang, mungkin kalau ada misalnya selama ini sepertinya ada sih ya, jadi berempat tuh alhamdulillah. Kalau bisa ada yang seperti itu, kalau misalnya saya tidak bisa keputusan sendiri, misalnya saya bisa bertanya juga, ada atasan saya satu pengawas, saya bisa bertanya ke beliau gitu kalau misalnya ada. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini kayaknya bisa ditangani sama kita bersama sama guru-guru, karena kita satu kelompok atau satu satu tim yang solid. Sip ya Pak. Berarti berkaitan dengan pengambilan keputusan tadi, Ibu pun juga melihat urgensinya Bu ya, melihat kepentingannya. Kalau memang yang hari itu juga diselesaikan, ya berarti Ibu juga harus di hari itu. Kalau misalkan memang memerlukan ya ada pertimbangan tertentu, berarti Ibu juga menyesuaikan dengan situasi. Terima kasih Bu ya. Nah ini Bu, tadi kan dengan kaitannya dilema etika dengan tadi contohnya itu PPDB, kemudian dengan contohnya tadi misalkan ada murid yang jatuh atau yang sakit kecelakaan gitu Bu ya. Nah selama Ibu menjalani dari kepala sekolah ini Bu, ada nggak sih Bu yang faktor-faktor yang bisa menjadikan Ibu untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan? Artinya ya yang karena ibunya memiliki apa, atau memang ibunya berprinsip seperti apa yang jadinya tuh bisa mempermudah ibu itu dalam mengambil sebuah permasalahan itu jadi ya sudah gitu. Baik, misalnya begini Pak, di dalam sekolah itu suka ada aja ya Pak masalahnya. Misalnya ada guru yang sakit, kan itu kan istilahnya tidak sengaja ya, tidak diharapkan, dan itu sesuatu yang terjadi, sehingga kita perlu musyawarahkan dengan guru yang lain. Misalnya bagaimana nih, misalnya guru kelas 5 ada yang sakit atau dia izin, misalnya ada keperluan yang apa, nanti dilihat nih Pak, dilihat dulu nih kira-kira yang jelas mah ini anak dulu yang diutamakan tuh anak, jangan sampai anak itu terlantar,
jangan sampai anak itu tidak ada yang mengajar, sehingga sesuatu yang seperti itu bisa diwakilkan kepada guru yang lain, atau kalaupun tidak ada guru, misalkan guru-guru kita banyak ya, ada guru olahraga, ada guru agama, ada guru-guru yang lain, walaupun nggak ada itu saya juga bisa juga kan ngajar, kan saya juga guru gitu. Jadi apa-apa perlu kita musyawarahkan Pak, dengan semuanya itu adalah satu tim yang solid, semuanya bisa bekerja sama dengan baik, tidak ada yang berdiri sendirilah. Kalau ada apa-apa ayo kita saling mengisi, saling apa ya, saling mengayomi, saling membutuhkan Pak. Kita sama-sama saling bekerja sama lah gitu Pak. Jadi gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Bu ya. Dari yang telah Ibu sampaikan dari awal pembicaraan pertanyaan pertama sampai dengan detik tadi itu, yang Ibu bisa simpulkan itu tentang Ibu selaku pemimpinan itu berarti apa Bu? Ya, selaku seorang pimpinan itu adalah tidak bisa berdiri sendiri Pak. Apa sih artinya saya seorang ya tanpa guru? Gak ada ya yang namanya 12 kelas ini diajar oleh saya sendiri, misalnya kalau tidak ada guru nih Pak ya, saya tidak mungkin. Jadi istilahnya semuanya juga tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita harus kompak, harus bersatu. Ibarat lidi, kalau kita banyak kita itu kuat, tapi kalau kita satu dipotong gampang Pak. Istilahnya gitu ya Pak. Jadi kita di sini perlunya kekompakan, musyawarah, perlunya kerjasama yang baik, tentunya untuk mencapai anak-anak didik kita yang lebih baik lagi, sekolah kita tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan, sehingga menimbulkan anak-anak itu nyaman di sekolah, guru-guru juga nyaman di sekolah, sehingga kalau tidak sekolah itu kangen, cinta, pengen datang ke sekolahan, bahwa di sekolah itu nyaman, senang gitu ya, belajar dengan santai, dengan nyaman, pokoknya tanpa ada intimidasi apapun. Itu saya inginnya begitu Pak, mungkin itu yang saya inginkan. Berarti poin pentingnya tuh tadi Ibu tuh kekompakan ya, kemudian juga selalu ada musyawarah, dan poin terpentingnya tuh dari yang Ibu tindakan lakukan itu selalu tujuan utamanya tuh keberpihakan kepada anak. Nah, gitu. Terus tujuan dari kesemuanya tuh ya biar kayak sekolah tuh tercipta suatu ekosistem yang memang dirindukan dan tidak ada namanya tuh yang saling masing-masing ya, itu. Pengen menang sendiri. Jadi kita bekerjasama lah. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya dan untuk pemaparannya, dan pastinya ilmunya yang bermanfaat untuk saya ketika misalkan nanti menjadi seperti Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama Parian, mudah-mudahan Parian jadi penerus yang hebat ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Pak Cem? Alhamdulillah sehat selalu dan tetap semangat. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Cem karena sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ya. Di sini saya akan menanyakan kepada Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan atau kebijakan yang Bapak ambil selaku kepala sekolah di SD Rangga Mekar. Apakah Bapak Acem berkenan? Oh iya, siap. Oke, siap. Terima kasih siap, sebelumnya Pak. Bersedia Pak. Siap. Oke. Nah, menjadi kepala sekolah itu kan merupakan sebuah tugas Pak ya, yang di dalam pelaksananya itu terkadang ada hal-hal yang yang Bapak hadapkan pada beberapa pilihan. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah nih Pak, bagaimana sih Pak cara menghadapi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik Varian, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dilema etika ini emang kita terkadang tidak bisa menghindar ya. Jadi istilahnya kalau kita ingin tidak ketemu dengan yang masalah dilema etika itu sulit sekali ya. Tetapi tentunya ketika ada suatu masalah pada dasarnya itu pasti ada pilihan ya. Pilihan itu tentunya nanti mengantarkan kita ke jalan penyelesaian dari
masalah tersebut. Nah, terkait bagaimana cara menghadapinya, yang pertama kita itu tentunya harus berpedoman ya, berpedoman yang pertama itu pada ketentuan atau peraturan yang berlaku. Nah, kemudian setelah kita melihat, memahami ketentuan yang berlakunya, kemudian kita perlu memahami juga terkait budaya, kemudian kode etik, kebiasaan yang ada di suatu lingkungan. Artinya ketika kita memahami kedua hal tersebut ya, yang pertama tadi kan dasar hukumnya ya, yang kedua itu kebiasaan, sehingga kita nanti bisa mencari alternatif ya. Saya yakin walaupun kita tidak bisa memutuskan 100% benar ya, karena terganjal kode etik, kemudian ketentuan segala macam, paling tidak kita akan mencari jalan tengah dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jadi pada prinsipnya, sekali lagi kalau saya simpulkan itu, ketika kita mengambil suatu keputusan itu, yang pertama itu dilihat dulu ketentuannya, yang kemudian kedua dilihat dulu etika kebiasaan dari kebiasaan dari sekolah tersebut, dan yang terakhir, tentunya kita nanti dalam mengambil keputusan itu, kita secara pribadi harus menitik beratkan ya tentunya kepada siswa, karena apapun kegiatannya, apapun yang kelola, emang pada dasarnya tugas kita itu adalah untuk mengantarkan siswa. Memang itu berproses ya, kita tidak bisa langsung, tapi sekali lagi dengan memahami ketentuan, dengan memahami kebiasaan, pasti kita akan menemukan alternatif ya. Cuman memang ketika kita memutuskan alternatif lain itu, sekali lagi poin yang ketiga itu, kita pastikan kita itu mau istilahnya mau ngebetulin apanya sih fokusnya gitu ya, melaksanakan apa ini tuh untuk kepentingan siapa. Nah, seperti itu. Sekali lagi kalau misalnya keputusan di sekolah itu, hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah tujuan kita itu untuk siapa, ya, untuk siapa nih kepentingan ini. Nah, mungkin itu secara umum, Pak Rian. Iya, oke. Baik Pak, itu berkaitan dengan Bapak dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moralnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk pengambilan keputusan sendiri tuh pada kasus-kasus yang sama benar, artinya itu dalam menghadapi suatu permasalahan Pak ya di sekolah yang Bapak ini diberikan amanah, itu kalau dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan itu seperti apa Pak? Bisa. Oke, baik. Ya, terima kasih Varian. Ya, memang betul sih, terkadang kita setelah ditimbang-timbang itu tentunya dalam menghadapi sebuah permasalahan yang setelah ditimbang-timbang itu sama beratnya, sama benarnya gitu ya. Nah, tapi tentunya di sini sikap yang saya lakukan adalah pertama, keputusan yang kita lahirkan itu dasarnya itu harus mengacu kepada tujuan di sana itu kepentingan dari keputusan ini itu untuk siapa gitu ya. Nah, ketika kita berpikirnya ini tujuannya untuk siapa, maka di sana itu sudah jelas. Mungkin kebenaran yang sama gitu ya, dua-duanya benar itu bisa jadi itu dari sudut pandang tujuan yang berbeda gitu ya. Tapi ketika kita ngacunya kepada tujuan itu, misalkan tujuannya itu ke siswa ya, karena kita emang tugas ini baik di manajemen, di kepala sekolah maupun di mengajar itu kan fokusnya ke siswa. Kalau kita memutuskan dasarnya, latar belakangnya dari siswa itu, walaupun nanti kejadiannya itu ya sama-sama benar gitu ya, tapi di sana nanti yang membedakannya itu tujuannya. Saya yakin ketika ada bersinggungan, perbedaan, tapi di sana itu ada titik fokus yang bisa kita gunakan sebagai bantalan atau landasan atau acuan. Kenapa kita memilih itu? Jadi sekalipun itu nanti keputusan itu dianggap sulit, tetap nanti yang membedakan ini adalah
tujuannya gitu ya. Tujuannya itu atau dasarnya ini untuk kepentingan siapa. Nah, itu mungkin yang sedikit membedakan walaupun nanti kaitan dengan dua kasus itu harus diidentifikasi dulu ya. Hmm, Spesifikasinya kasus yang seperti apa gitu ya. iya. Tapi secara umum kalau kita menghadapi dua kasus yang sama-sama benar itu kita apa ya fokusnya itu ke tujuan. Tujuan. Jadi keputusan itu tujuannya itu untuk siapa sih kepentingannya. Nah, di sana nanti mungkin Pak Rian untuk bisa kita membedakan gitu ya Hmm. keputusan yang kita ambil. Mungkin seperti itu Pak Rian. Oke, berarti saya ambil kesimpulan untuk yang pertanyaan tadi Pak ya, kalau Bapak Cem itu dihadapkan pada kasus yang sama-sama benar itu, luet yang pertama itu tujuannya. Kemudian selalu pasti berpihaknya itu kepada murid, gitu Pak ya. Nah, Ya betul dalam Pak. pengambilan keputusan tersebut itu prosedur apa saja sih Pak yang Bapak lakukan langkah-langkahnya gitu? Nah, pertama kaitan dengan prosedur ya. Hmm, Yang pertama itu seperti yang di awal saya sampaikan. Jadi secara umum itu kita hmm, pahami dulu aturan mainnya ya iya. atau hukumnya, undang-undangnya, ketentuannya. Nah, itu yang pertama ya. Hmm, Ketika itu kita pahami, pasti nanti secara umum ya secara umum itu kita ada di jalur aman kalau kita hmm, sudah memahami itu gitu ya. Karena nanti kita akan tahu kita nabrak atau enggak. Karena nanti hmm. kalau misalkan kita nggak tahu, kadang-kadang kan orang mengklaim pembenaran tanpa ada dasarnya gitu ya. Iya, iya. Jadi langkah yang pertama adalah kita mengetahui dan memahami ketentuan atau dasar hukum dari suatu Hmm, kegiatan. Nah, setelah kita memahami ya, langkah keduanya urgensi ya. Urgensi dari tindakan tersebut hmm, atau kegiatan tersebut itu nanti bertentangan atau enggak ya. Tadi kan kita udah paham ya, sehingga yang langkah yang kedua itu kita bertentangan atau enggak ya. Sehingga dari hmm. sini kita udah mengarah ketika terjadi pertentangan ya. Ada nggak alternatif alternatif lain atau saya sih bilang substitusi ya, Iya. substitusi artinya eh, cara lain gitu, cara lain. Jadi caranya itu supaya nggak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku tersebut gitu ya. Jadi nanti kita bisa menggantikan alternatifnya dengan tindakan atau cara lain yang tanpa bertentangan. Itu yang kedua ya. Hmm, Kemudian yang ketiganya ya, tentunya kita apa ya untuk memutuskan itu tidak mudah apalagi yang mengandung dilema etika ya. iya. Kemudian yang ketiga itu kita lihat dulu waktunya atau skala prioritas ya. Ini waktunya itu timingnya bisa digeser enggak sih ya? Atau bisa jadi secara aturan kita waktunya itu bisa geser, kita bisa tukar, kita bisa prioritaskan yang apa yang di luar ketentuan tersebut gitu ya. Hmm, Jadi nanti bisa ditukar-tukar enggak? Ya, artinya ketika kita ditukar ini nanti tetap terlaksana ya kegiatan tersebut itu tetap terlaksana. Mungkin nanti dari segi waktunya. Tapi nanti tergantung kegiatan apa dulu gitu ya. Kalau hmm. yang menyangkut keuangan sih kalau ditukar-tukar waktu emang rada rada sensitif juga. Tapi kalau Iya. misalnya bentuknya kegiatan yang lain kayak program segala macam itu kan bisa aja Hmm, kita geser-geser gitu ya, kita tukar-tukar sehingga tidak merugikan salah satu pihak gitu ya. hmm. Nah, mungkin itu tiga langkah ya yang saya akan perhatikan ketika kita mengambil suatu keputusan. Nah, sekali lagi untuk dilema etika ini mungkin nanti akan lebih terlihat ya, akan lebih terlihat itu ketika kita spesifik spesifik kasusnya itu kondisinya seperti apa gitu ya. Yang jelas itu mungkin langkahnya langkah umum, Hmm. belum ya secara umum belum bisa terlihat ya karena nanti kan Iya. kasusnya itu seperti apa. Nah, mungkin seperti itu varian yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih Pak. Eh, kemudian nih Pak, kan tadi dalam pengambilan keputusan tadi kan prosedurnya tadi Bapak jelaskan itu ada 3 langkah Pak ya, gitu kan. Terus untuk selama ini Pak, tanggapan Bapak itu efektif nggak sih cara yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang Nah, lebih kalau efektifnya gitu.
kita ya. Hal-hal Nah, apa? baik Hal-hal terkait efektif, kalau ya terkait efektivitas, suara saya masuk Pak? masuk Pak? Cek. Lanjut ya. Ya. Iya. Nah, terkait efektivitas, terkait apa tentang keputusan yang kita ambil, Iya. itu nanti emang soal efisiensinya itu kita akan bisa lihat ya. Kita akan bisa lihat seberapa cepat keputusan ini diambil dan diselesaikan, Pak. Kaitannya kan dengan efektif ya. Iya. Nah, jadi yang pertama itu nanti seberapa cepat kita ngambil keputusan tersebut. Itu yang pertama akan mempengaruhi. Yang kedua ya, keputusan itu tentunya harus ada dasar, Pak, ya. Jadi kalau tadi misalnya diputusannya lama gitu ya, molor Iya. terus-terusan, ini nanti kan akan semakin lama sehingga tidak efektif, ya. Kemudian yang kedua itu dasar ya. Ketika kita ada dasarnya jelas lebih kuat. Kalau dibandingkan itu mungkin orang ada anggapan baik, ada anggapan benar gitu ya. Nah, Iya. itu kan berbeda antara baik dengan benar. Karena sudah tentu baik hal yang benar. Kalau yang benar itu sudah pasti baik, tetapi belum tentu benar hal yang dianggap baik itu. Nah, oleh karena itu selain waktu dari yang pertama itu, yang kedua itu keputusan tersebut itu harus berdasar kepada ketentuan, ya, ketentuan. Sehingga nanti kalau kita berdasar pada ketentuan ini akan lebih mudah, tidak ada beban istilahnya karena udah aturan mainnya ke sana gitu ya. Nah, itu yang kedua, Pak. Jadi harus berdasarkan kepada ketentuan atau peraturan. Yang ketiganya, sekali lagi yang ketiga itu untuk siapa tujuan dari keputusan itu, atau dalam arti keputusan itu nanti yang apa ya, akan berpihak ke siapa gitu, akan menguntungkan pihak yang mana. Nah, saya yakin ketika keputusan itu akan berpihak ke diri pribadi atau misalnya kelompok tertentu ya, itu sudah pasti ya, bisa dicokel lah istilahnya, bisa diketahuan tuh. Iya. Tapi ketika kita pihaknya itu ada orang lain atau misalnya dalam di sekolah itu ke siswa, itu nanti lebih gampang istilahnya, kita lebih bebas memutuskannya, walaupun secara mungkin kalau dari salah satu sudut ya itu tidak baik, tapi kan tidak baik itu belum tentu benar. Nah, itu mungkin ya. Nah, jadi yang ketiga itu tentunya tidak terlepas dari keberpihakan kita. Kita itu mau berpihak ke siapa? Apakah mau ke diri kita atau misalnya kelompok kita, atau misalkan mau ke siswa atau orang lain. Nah, di sana nanti akan mempercepat efisiensi terkait keputusan yang kita ambil. Karena ada pepatah bilang sebaik-baiknya orang menyimpan keburukan, kan nanti itu akan ketahuan juga, sehingga mungkin di sini itu keberpihakannya, kalau misalnya kita berpihak pada diri sendiri atau kelompok sendiri, itu nanti secara waktu sih aman-aman saja dalam waktu yang dekat ya. Tapi kalau misalkan waktu jangka panjang itu akan timbul lagi di lain waktu, berkepanjangan. Nah, itu mungkin 3 hal, Pak Rian. Oke, berarti yang langkah yang efektif menurut Bapak itu tadi ada 3 ya. Yang pertama itu dasarnya, belah dasar. Yang kedua itu dengan melihat ketentuannya. Dan yang paling penting itu dari tujuan itu pengambilannya tuh fungsinya tuh mencakupnya kemaslahatan lebih banyak atau secara pribadi gitu Pak ya. Nah, Iya, betul. Gini Pak, dalam pengambilan keputusan tadi yang Bapak jabarkan itu kan ada merupakan sebuah tantangan ya di dalam etika, dihadapkan pada pilihan apakah pilih yang ini atau yang ini, otomatis hati nurani Bapak juga berjalan. Nah, kemudian pertanyaan sih Pak, tantangan yang Bapak ambil dalam mengambil keputusan yang dihadapkan pada pilihan benar dan benar itu mungkin bisa di seperti apa gitu Pak? Oke, tantangan ya. Kalau berbicara tantangan, mungkin saya awali dari yang saya rasakan dulu ya. Iya. Yang pertama itu tantangannya itu ketika kita mengambil sebuah keputusan yang itu di luar kebiasaan ya, yang di luar yang orang nyatakan baik gitu ya. Itu nanti tantangannya itu kita tidak akan populer ya. Jadi istilahnya bisa jadi awal-awalnya hanya sedikit orang yang setuju terkait tersebut ya.
Nah, kan yang namanya biasanya di sekolah gitu ya. Biasanya itu kalau yang di apa ya, yang direspon, yang diapresiasi itu adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kelompok tertentu saja. Bahkan di sini itu untuk ke siswa gitu ya. Saya yakin untuk ke siswa itu sangat-sangat di nomor sekian kan. Karena ketika Hmm. kita tidak berpihak ke sana pun tidak ada yang protes. Pada awalnya memang tidak ada yang protes. Hmm. Tapi nanti ketika ini berbicara dilema etika ini kan kaitannya dengan moral ya. Jadi kalau Iya. yang namanya moral itu kan nanti ada kaitannya dengan hati nurani sehingga ya kalau kita memutuskan sesuatu hal terutama yang mengandung dilema etika itu tantangannya adalah nanti kita tidak populer itu biasanya. Tidak populer bahkan nanti kita dianggap aneh gitu ya. Hmm. Aneh karena kan biasanya nggak kayak gitu. Nah, kita dianggapnya aneh Hmm. sehingga nanti kita itu jadi ngerasa mungkin secara dukungan kurang gitu ya, kurang. Iya. Tapi yakinlah gitu ya, tapi yakinlah karena kita di sekolah itu mendidik manusia yang punya perasaan gitu ya. Hmm. Nanti kalau kita dengan kesungguhan, dengan kebenaran, itu saya yakin yang saya rasakan itu akan mudah ya menyampaikan, akan mudah melaksanakan sesuatu itu. Emang awalnya itu kita sulit, tapi ketika kita meniatkan seperti itu ya benar karena bukan apa ya, bukan hanya untuk popularitas gitu ya, Hmm. hanya untuk mengikuti kesenangan kelompok orang gitu ya. Saya yakin itu di balik ucapan kita, di balik perilaku kita itu ada kekuatan yang masuk pada diri kita. Dan itu saya sebut itu namanya itu kekuatan spiritual gitu ya. Karena ketika kita mendidik itu emang tidak terlepas dari spiritual. Hmm. Bahkan kalau orang mungkin sebagian orang menganggapnya kayak pelajaran agama ya, itu mungkin hanya pengetahuannya saja. Hmm. Apa di ini kan nilai-nilai moral gitu. Nah, jadi tantangan yang pertama itu kita tidak akan populer gitu. Itu yang Hmm. pertama. Yang keduanya ya, yang keduanya mungkin nanti kita istilahnya itu akan melawan arus lah, sedikit melawan arus. Hmm. Arti di sini itu arusnya bukan arus peraturan, ketentuan bukan ya, bukan arus Iya. itu, tapi arus kebiasaan yang yang disebut dengan baik mungkin menurut sekelompok orang itu baik gitu ya. Dan di tahun-tahun sebelumnya tuh seperti Hmm. itu gitu ya. Itu akan Hmm. menyenangkan tuh kelompok tertentu gitu ya. Nah, jadi nanti kita pasti tantangan yang kedua itu kita akan melawan arus, Harus. tapi yakin emang di awal-awal itu sulit. Ya seperti kita berenang aja kalau namanya ngelawan arus ya pertama kali ngelawan arus ya emang itu ya sulitnya minta ampun. Tapi Hmm. ketika kita sudah waktu berjalan gitu ya, sebesar apapun arus Hmm. itu nanti kita akan tahu arus ini bagaimana cara mengantisipasi arus arus tersebut. Nah, jadi Hmm. yang kedua itu kita nanti akan apa ya tantangannya itu kita akan melawan arus secara otomatis Hmm. ini berat perjuangannya. Nah, Hmm. oleh karena itu supaya kita bisa menghadapi ini harus punya komitmen dan tentunya harus konsisten ya. Nah, itu tantangan yang kedua ya. Hmm. Tantangan yang ketiganya mungkin ini ya dari keuangan. Iya. Ya mungkin kalau dari segi keuangan itu kita apa ya ketika menghadapi dilema etika itu ya yang ada aja gitu ya. Kita nggak bisa di luar itu, nggak bisa di luar yang Sudah utama. direncanakan. Hmm. Atau bahasa Jermannya mungkin nggak bisa subat sabet gitu ya. Tapi yakin lah gitu ya. Pada Ah. awal-awalnya emang terasa berat gitu ya. Hmm. Tapi sesuatu yang diawali dengan kebenaran itu, emang kebenaran itu nanti jangka waktunya itu kerasanya lama ya. Hmm. Kalau jangka pendek ya mungkin orang itu belum sadar. Tapi ketika kita memperjuangkan terkait kebenaran itu lambat laun atau nanti akan terasa ya. Atau istilahnya di akhir lah gitu ya. Walaupun nggak di akhir hayat dalam arti ini waktunya nanti lama gitu. Nah mungkin itu varian. Jadi kalau ada 3 hal ya. Jadi yang terakhir Hmm. itu nanti keuangan itu emang kita apa ya seolah-olah minim lah. Tapi Iya. sekali lagi itu minim itu dari sudut pandang orang-orang yang punya atau saya sebut yang kurang bersyukur lah. Nah artinya keuangan itu sebetulnya apalagi Hmm. kalau
guru, udah pegawai gitu ya. Itu kalau misalkan memutuskan berlainan atau lebih memihak kepada keuntungan kelompok atau keuntungan pribadi, ya, pasti nanti dia itu merasa terus kekurangan. Nah, itu mungkin penjabaran dari keuangan. Pastinya untuk keuangan ini ketika kita punya niat baik, itu secara otomatis ya akan merasa bersyukur. Tapi kalau misalkan niatnya kurang benar gitu ya, niatnya itu tidak sesuai ya dengan perasaan gitu ya, dengan moral gitu ya, pasti dia akan merasa kurang. Dan nanti penyimpangannya semakin, walaupun diawalinya dengan yang kecil-kecil, biasanya itu semakin besar, besar dan pada akhirnya tidak ada ujungnya gitu ya. Nah, itu mungkin varian 3 hal itu tantangan yang saya rasakan sejauh ini. Nah, ini Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tantangan dalam pengambilan dilema etika ya, keputusan dilema etika. Nah, itu dalam pengambilannya sendiri Pak, ada nggak sih Pak jadwal yang Bapak rencanakan? Kemudian apakah dalam pelaksanaannya pun misalkan dihadapkan tadi dilema etika itu langsung dilakukan di tempat atau seperti apa Pak? Nah, yang pertama ya, ketika kita memutuskan sebuah tindakan yang mengandung dilema etika, tentunya tergantung situasi dan kondisi. Ya. Ada juga pengambilan keputusan dilema etika itu yang harus diputuskan pada saat itu juga. Ya. Saat itu juga itu harus diputuskan saat itu juga. Misalkan jelaskan aja sebagai contohnya itu ada sekelompok ya, misalkan guru itu misalkan dia duduk dadak ngajuin cuti gitu ya, ngajuin cuti terus dengan dalih ya segala macam lah gitu ya, dengan dalihnya itu sehingga menuntut saya harus memutuskan gitu ya. Langsung aja saya putuskan waktu itu dengan keputusannya yaitu jangan dulu gitu ya. Saya belum mengizinkan. Nah, itu kan sebuah keputusan ya. Nah, artinya keputusan itu diambil saya untuk mempertimbangkan lagi gitu ya, untuk mempertimbangkan lagi ini sudah benar apa enggak. Sehingga kalau misalnya ada sebuah keputusan yang minta iya atau tidak gitu ya, kita lakukan atau enggak, pasti saya putuskan dulu tidak dulu. Nah, jadi tidak ini kan keputusan ya, padahal tidak ini itu untuk kita memberi ruang dan waktu untuk mempelajari ini itu nanti tujuannya kemana, dasar hukumnya apa, terus seperti apa detail atau efek dari keputusan tersebut gitu. Nah, itu mungkin sebagai contoh ketika kita memutuskan suatu kegiatan ya dalam mungkin menit itu juga ya, dalam itu juga. Tetapi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada juga beberapa keputusan yang emang kita itu ada timingnya ya, ada timernya. Contohnya itu keputusan pembagian tugas, keputusan mengenai pengelolaan keuangan, keputusan surat-surat dan lainnya ya, itu tentunya kan ada waktunya. Nah, itu saya sebutkan aja keputusan yang istilahnya kok lama lah, perlu apa ya, ada durasi waktu yang cukup gitu ya untuk kita mempertimbangkan. Nah, jadi nanti untuk keputusan jenis ini ya, yang ada jadwalnya ini, tentunya kita gampang lah, masih banyak waktu untuk memikirkannya. Tapi sekali lagi yang pertama itu justru yang sulit itu yang perlu diputuskan hari itu ya. Jadi saya pernah memutuskan sebuah pengajuan dari beberapa guru itu, saya katakan tidak dulu gitu ya. Nah, itu sebuah keputusan, cuman saya tujuannya itu untuk memberi ruang dan waktu untuk saya memikirkan ini benar atau enggak. Seperti itu varian, jangan kita dikasih apa ya, berita yang belum tentu ada benarnya gitu ya, kemudian kita putuskan ya. Jadi kalau saya ada hal-hal seperti itu, saya pasti katakan tidak dulu dengan alasan ya saya perlu tahu dulu dasar hukum segala macamnya, walaupun itu istilahnya diiming-imingi apalah gitu. Nah, mungkin seperti itu varian, ada yang keputusan yang harus segera, yang kedua itu ada juga keputusan yang emang ada jadwalnya ya, ada ketentuannya, dan yang ada jadwalnya, yang ada ketentuannya itu bisa kita atur, bisa kita persiapkan sebaik mungkin. Nah, seperti itu mungkin
Arya. Berarti mungkin dilihat juga urgensinya kali Pak ya, seperti itu. Iya, betul sekali. Itu nanti mungkin urgensinya itu ketika kita memutuskan harus cepat gitu ya, betul sekali. Hmm. Jadi urgensinya ini untuk siapa gitu ya. Hmm. Kemudian kalau yang waktunya yang terjadwal, ya mungkin itu nanti lebih ini lagi. Terutama memang tantangannya itu yang perlu keputusan yang cepat gitu ya. Hmm. Bahkan di jam itu Anda harus memutuskan ya atau tidak gitu ya. Itu yang lebih repot lagi kalau misalnya tidak harus bagaimana. Nah, betul sekali Varian tadi urgensinya atau ini Iya. arahnya untuk apa, siapa, untuk kemana juga nih kepentingan. Nah, jadi Pak, Ya seperti itu Varian. terima kasih. Tadi ini Pak, Bapak kan sudah menjelaskan juga tentang tantangan, kemudian juga waktu tepat untuk pengambilan keputusan tersebut kan. Nah, kemudian gini pertanyaannya, dalam pengambilan keputusan itu kan pasti dihadapkan suatu pilihan yang memang tidak mudah Pak ya. Gitu. Nah, faktor-faktor apa saja sih Pak yang selama ini tuh yang mempermudah Bapak atau yang membantu Bapak itu dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika Pak? Nah, kalau misalkan kita ngomongin faktor ya, Hmm. itu kan ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, selama ini itu dan sejauh ini hal yang pertama itu yang saya rasakan itu adalah faktor internal dulu. Nah, internal itu tentunya kita dari dalam diri kita dulu ya. Hmm. Kita sadar gak sih kita ada di mana, kemudian tanggung jawabnya apa, posisinya ngapain gitu ya. Kesadaran diri. Nah, itu dari internal itu. Ketika kita sudah memahami hal itu gitu ya, tentunya kita nanti akan muncul sebuah keyakinan apa. Jadi keyakinan apa atau prinsip yang seperti apa yang akan jadi kita acuan gitu ya. Untuk kita acuan itu apa sih prinsip kita itu gitu ya dalam mengambil sebuah keputusan. Dari faktor internal itu seperti itu. Dan tentunya prinsip atau hal yang jadi kita acuan adalah di sini itu adalah nilai-nilai moral ya. Itu adalah Hmm. faktor internal nilai-nilai moral tersebut. Sehingga pastikan ya ketika kita sudah menyadari kita sebagai apa, kemudian moral kita itu di sana itu dituntut ya. Kalau misalkan tidak kita sudah tidak bermoral lagi gitu ya. Ya pasti nanti keputusannya itu tidak akan muncul dari hati nurani karena kan moral itu muncul dari hati nurani. Nah, itu jadi faktor dari dalam yaitu adalah internal dari diri kita sendiri. Jadi kita akan mengacu ke nilai-nilai moral tersebut atau misalkan enggak. Itu yang pertama ya dari dalam diri. Kemudian yang kedua itu faktor internal juga kita bisa nggak ngondisiin orang-orang atau misalkan hal-hal atau misalkan bidang-bidang untuk mensupport ke keputusan yang kita ambil. Jadi nanti kalau misalnya kita ada orang-orang internal yang bisa mensupport, kita gunakan itu gitu ya. Kita gunakan untuk mensupport keputusan itu yang berdasarkan hati nurani atau misalkan nilai-nilai moral, nilai-nilai kebaikan universal ya. Nah, sehingga nanti kita ada apa ya? Dukungan gitu ya. Tapi terkait faktor internal ini kan tidak hanya diri sendiri ya. Kayak tadi ada lingkungan orang-orang yang ada di dekat kita, bisa teman, bisa dari keluarga. Termasuk kalau saya itu channel-channel yang ngedukung ya. Hmm. Channel-channel yang ngedukung kayak apa ya? Penyejuk hati nurani gitu ya. Itu harus dijadikan apa ya? Dijadikan faktor internal untuk mendukung kita. Hmm. Nah, yang kedua ya, itu tentunya itu faktor eksternal. Maksud dari faktor eksternal ini adalah yang di luar kendali kita ya. Yang di luar kendali kita artinya kita tidak bisa mengendalikan ini. Nah, pastikan untuk faktor luar ini atau faktor eksternal tersebut itu merupakan saluran-saluran atau teman-teman atau orang-orang yang positif ya, yang sesuai. Nah, ketika kita memilih orang-orang atau misalnya support system yang
istilahnya kurang membantu atau misalnya malah menarik kita ke zona nyaman, itu malah nanti merusak yang faktor internal yang tadi. Nah, itu secara urgensi Pak, ada Hmm. 2 faktor ya, jadi Iya, faktor internal internal. dan faktor eksternal. Mungkin gambarannya seperti itu Pak Rian secara umum. Oke. Em, sangat jujur ini jadi pembelajaran ke saya juga Pak ya. Ada hal-hal yang oh, ya saya pelajari dari yang Bapak ini. Kemudian Pak, dari semua yang telah disampaikan Bapak, yang pertanyaan saya lontarkan ke Bapak dari awal sampai dengan terakhir yang tadi faktor-faktor. Nah, pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Nah, kaitan dengan pembelajaran atau hikmah ya, saya lebih ini menyebutnya hikmah ya. Hmm. Nah, kaitannya dengan pembelajaran yang kita peroleh, itu dalam mengambil suatu keputusan, itu akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan, selanjutnya. Hmm. Artinya ketika kita dari awal memutuskan sebuah keputusan yang salah ya, Hmm. maka nanti keputusan berikutnya itu akan jadi bahasa ini dagelan mungkin ya. Akan jadi dagelan, akan kita semakin menjauh. Tapi bukan berarti ketika kita tidak pernah memutuskan sebuah yang salah ya, bukan berarti Hmm. seperti itu. Artinya semakin sering kita memutuskan, segala sesuatu berdasarkan hati nurani, berdasarkan sebuah nilai-nilai kebenaran, maka itu akan mempermudah, pengambilan keputusan di berikutnya. Dan tentunya sebaliknya, semakin menjauh keputusan kita itu dari hal-hal, nilai-nilai kebenaran universal, maka ini akan semakin sulit ya dalam memutuskan di periode berikutnya atau di waktu berikutnya. Jadi oleh karena itu kita mau pilih yang seperti apa gitu ya. Mau mungkin yang nyamannya di dalam waktu dekat aja gitu ya, atau misalkan kita mau nyaman untuk seterusnya. Nah, kalau misalnya kita mau yang keputusan itu yang nyaman untuk jangka waktu yang dekat saja, mungkin ya bisa aja mengambil keputusan yang populer yang biasa orang lakukan. Tapi kalau misalnya kita ingin berdampaknya lebih jauh, lebih panjang ya, maka pastikan dari awal mengambil keputusan itu merupakan keputusan yang berdasarkan atas nilai-nilai kebenaran universal. Sehingga bahasa sederhananya itu kita nggak ada beban untuk keputusan di berikutnya. Jadi nanti keputusan di depan itu semakin mudah dan tentunya sampai kita ke titik di mana, dalam memutuskan itu tidak ada yang sulit. Karena Hmm. kenapa tidak sulit? Karena di awalnya itu kita bangun dengan keputusan-keputusan yang, berpihak pada nilai-nilai universal atau nanti istilah lainnya tidak akan jadi bumerang di lain waktu atau di waktu yang akan datang. Nah, mungkin itu pembelajaran yang paling utama yang saya petik hari ini. Eh, Terima kasih banyak Pak Acem. Jujur ya, itu ilmu bagi saya ketika misalkan suatu saat diberikan amanah, ternyata ada banyak hal yang saya tangkap dari pembelajaran hari ini, wawancara Pak Acem. Poin-poin penting ketika kita menjadi seorang pemimpin, gitu Pak ya. Terima kasih untuk waktunya Pak. Ya, Semoga sama-sama Pak Rian. ya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, Amin. kelancaran dalam melaksanakan amanah sebagai pemimpin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi